Hai guys, bambu adalah material ringan yang berongga. Banyak orang mengira bahwa rongga tengah bambu merupakan kelemahan bagi bambu. Padahal hal ini tidak benar. Bambu memang berongga dan rongga tengah pada bambu sebenarnya merupakan ciri khas kekuatan bambu dan berfungsi sebagai bracer. Bracer dapat memperkuat bambu dan membuat elemen yang biasa digunakan struktur menjadi lebih ringan dan tidak kaku. Bambu juga memiliki karakter elastis dan tidak mudah pecah sehingga struktur bambu menjadi lebih dapat diandalkan. Bambu dapat digunakan sebagai backing atau perkuatan dalam proses pencetakan struktur beton bertulang sesuai dengan bentuk dan ukurannya. Bambu juga dapat digunakan sebagai tiang atau kolom rumah. Sebaiknya dipilih yang jenis yang cukup kuat dan umurnya tua sehingga struktur kolom rumah bisa kuat dan tahan lama. Selain itu, bambu juga bisa sebagai dinding rumah yang disebut juga dengan istilah gedek, yaitu bentuknya berupa anyaman kulit atau daging bambu yang sudah diiris dan dihaluskan. Pada lantai bangunan dengan cara membelah bambu atau secara utuh ditata sehingga membentuk lantai yang bagus. Bambu merupakan salah satu tumbuhan dengan waktu pertumbuhan paling cepat di dunia. Kendati tergantung pada kondisi tanah, namun pada umumnya bambu dapat tumbuh sepanjang 60 cm setiap harinya. Secara umum, banyak orang menggunakan bambu sebagai material bangunan karena memiliki struktur yang kokoh. Pemakaian bambu sebagai pembuatan konstruksi bangunan dipercaya memiliki tingkat ketahanan yang setara dengan besi dan baja, asalkan pembangunannya melalui metode yang tepat. Dikategorikan sebagai produk alami yang dapat digunakan sebagai material bangunan. Karakteristik bambu pastinya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk kelebihannya sendiri, harga bambu yang relatif murah. Harganya rata-rata pada bambu sekitar 10.000 hingga 50.000 tergantung pada jenis dan karakteristik bambu tersebut. Bambu memiliki rongga pada bagian dalam, menjadikan bambu sebagai salah satu material dengan bobot yang paling ringan. Pada kenyataannya, tanaman bambu sangat mudah sekali untuk tumbuh. Untuk itu, kita tidak perlu khawatir bahwa material konstruksi ini akan merusak lingkungan. Bambu yang telah diawetkan terlebih dahulu memiliki tingkat kuat tarik yang setara dengan baja. Setelah kita berbicara tentang kelebihannya, tentu bambu memiliki kekurangannya. Karakteristik yang beragam dari bambu sehingga membutuhkan ketelitian yang tinggi dalam pemilihan jenisnya. Bambu tentu memiliki pengolahan yang cukup rumit dibandingkan material bangunan lainnya. Memiliki detail sambungan yang rumit sehingga memerlukan pengetahuan yang dalam agar penyambungan bambu tepat dan kuat. Pemakaian bambu yang masih cukup muda akan lebih rentan untuk diserap rayap. Untuk itu, penting untuk mengoleskan cairan anti rayap secara berkala. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan kita tentang bambu yang bisa menjadi alternatif untuk menggantikan besi dan baja dalam konstruksi bangunan. Jika kalian ada saran, komen di bawah ya. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa.